Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang NU sebagai jamaah dan jamiiyah di tingkat lokal dan global. Yang kami beranggotakan Muhammad Imam Basori, Alvin Hidayat, Ainur Rasid, Adam Putra Pratama, Fani Arisandi, dan Firly Ramadan. Materi pertama, pengertian struktur dan kultur. Struktur mencangkup masalah-masalah organisasi, administrasi, baik badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan perangkat administrasi. Hal-hal yang bersifat kelembagaan dan produk-produk institusional formal yang digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menyelenggarakan mengelola masyarakat, terutama memberdayakan masyarakat yang membangun bangsa dan komunitas yang dikelola oleh lembaga tersebut sebagai penanggung jawabnya. Sedangkan kultur di sini dalam artian pola pikir yang mentalitas serta perilaku yang dilahirkan oleh pola pikir dan mentalitas tertentu pada rangkaian nilai dominan pada suatu rukun waktu, terutama nilai dominan di kalangan penyelenggara negara dan atau kekuasaan politik. Selanjutnya, sejarah istilah NU struktural dan NU kultural. Istilah NU kultural dan NU struktural muncul pada sekitar tahun 80-an atau era Orde Baru. Istilah ini sengaja dimunculkan dalam rangka untuk memecah belah kekuasaan organisasi NU demi kepentingan politik pada saat itu. Pemerintahan Orde Baru saat itu tahu betul bahwa organisasi NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sekitar 90% penduduk Indonesia beragama Islam dan hampir 90% orang Islam Indonesia adalah anggota organisasi NU. Organisasi NU adalah organisasi keagamaan yang kompak dan disegani, memiliki ulama-ulama karismatik yang oleh warga NU disebut kiai, pemuda-pemuda yang tekun dan rajin yang disebut santri, dan para pengikut yang militan, sehingga apapun yang diucapkan kiai adalah merupakan fatwa, dan apapun yang difatwakan oleh para kiai niscaya akan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu keadaan seperti itu dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah sebab fakta ulama dan ulama NU lebih dihargai oleh masyarakat daripada peraturan pemerintah. Maka oleh pemerintah Orde Baru dimunculkan istilah NU struktural dan NU kultural, di mana orang-orang yang tidak duduk sebagai pengurus NU tidak perlu lagi dan tidak harus mematuhi fatwa ulamanya. Dari situlah NU mulai diisolasi dan dipinggirkan. Para ulama dan kiai tak boleh terlihat dalam politik praktis. Antar ulama dan pemerintah mulai dijauhkan, seakan-akan ulama tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Padahal disitulah letak medan perjuangan dan lautan dakwah yang sesungguhnya. Lebih ironis lagi adalah bagi warga NU yang mau jadi pegawai negeri atau masuk ke dalam politik praktis, maka harus melepaskan keanggotaan sebagai warga NU dan masuk ke Muhammadiyah, atau harus memiliki kartu anggota atau organisasi keagamaan lain selain NU. Selanjutnya yaitu NU kultural. NU kultural adalah NU yang sama sekali tidak menempati salah satu pengurus organisasi NU, baik itu pada tingkat pusat atau PBNU maupun amalannya adalah amalan NU. Jadi
NU kultural adalah NU yang mengamalkan tradisi NU dan tidak mengikuti organisasi NU. Kegiatan-kegiatan yang menggagas NU bahwa diwarnai nuansa kultural, semisal istihosah, tahlil, haul, dan sejenisnya. Bahkan nuansa kultural acap kali menjadi instrumen untuk mengidentifikasi apakah seorang NU atau bukan. Kekuatan kultural keislaman yang mengakar di masyarakat merupakan keunggulan Nahdlatul Ulama atau NU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasid, NPM terakhir 430. Di sini saya akan menjelaskan NU kultural yang dibagi menjadi dua. Pertama, perkembangan kultural NU di tingkat lokal. Said Agil Sirot berpendapat seorang tokoh NU sekaligus sebagai guru besar ilmu tasawuf yang membolehkan wanita menjadi pemimpin atau presiden, yang ketika itu bertentangan dengan Kiai Haji Abdullah Faqih yang mengharamkan wanita menjadi presiden karena hadis lan yuflih qaumun walau amrahum imra'ah. Selanjutnya, MA Sahal Mahfud, salah satu seorang tokoh NU yang mengemukakan fatwa yang cukup berani dalam masalah lokalisasi pelacuran. Ketika pemerintah di berbagai daerah di Indonesia berinisiatif melokalisasi kegiatan pelacuran di tempat-tempat khusus, pemerintah berargumen bahwa dengan langkah ini kegiatan pelacuran bisa dikontrol dan tidak berlangsung di sembarangan tempat. Namun, dampak negatif pelacuran bisa diminimalisir serendah mungkin jika para pelakunya dikumpulkan di satu tempat tertentu. Dalam realitasnya, memang para tokoh agama, khususnya Muslim sendiri, menentang lokalisasi itu. Dalam konteks ini, pemerintah berpandangan bahwa pelacuran tidak mungkin bisa diberantas, hanya dampaknya yang bisa dikendalikan, yaitu dengan dilokalisasi. Cara berpikir para pejabat pemerintah seperti itu ternyata diterima oleh MA Sahal Mahfud dengan prinsip akhafu al-darurain ayat 50. Ia menyetujui keputusan pemerintah untuk membangun lokalisasi pelacuran. Selanjutnya, teman saya akan yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Terpamana. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan kultural NU di tingkat global. Seorang muslim kulit langsat di pelosok Indonesia dapat menjalin ikatan dengan seorang muslim kulit hitam dan Afrika Tengah, atau seorang mualaf kulit putih dari sebuah negeri di Eropa Barat. Perbedaan dan keagamaan, latar belakang ras, budaya, dan mazhab fikih yang dianut menjadi kekuatan yang mempertemukan dan memungkinkan lahirnya solidaritas baru. Globalisasi yang dimungkinkan oleh interaksi dan konektivitas di antara berbagai pihak dapat memungkinkan ikatan-ikatan baru yang tak terduga di antara berbagai elemen penganut aswaja dan di berbagai negeri. Hal ini akan memungkinkan pengenalan ini akan lokalitas masing-masing dengan melihat keterbatasan masing-masing lokalitas sebagai salah satu dari sekian manifestasi dari keragaman wajah Islam. Khasan dialek, kekhasan tradisi, zikir, dan perayaan sosial, maulid, hitanan, perayaan kelahiran akan terungkap dalam pertemuan antar lokalitas itu. Generasi aswaja berwawasan global merupakan generasi polyglot yang mampu berinteraksi dengan beragam bahasa. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang NU struktural. NU struktural adalah organisasi NU yang menempati pada salah satu posisi kepengurusan NU, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat yang paling bawah atau anak ranting, atau sebagai pengurus pada salah satu badan otonom NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Risandi. Di sini saya akan meneruskan
materi tentang struktur organisasi NU. Struktur organisasi NU dibagi menjadi 7. Yang pertama, PBNU, singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul yang berkedudukan di Jakarta, Ibu Kota Negara. Kemudian yang kedua, PWNU, singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di provinsi. Yang ketiga ada PCNU, singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Uang berkedudukan di kabupaten. Kemudian yang keempat, singkatan dari Pengurus PCINU, singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian yang kelima ada MWCNU, singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan. Kemudian yang keenam ada pengurus rating NU, kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama yang terletak di desa atau kelurahan. Dan yang terakhir ada pengurus anak rating adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di dusun atau pada suatu kelompok atau komunitas. Kemudian bagan organisasi NU di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama mustasyar, yaitu penasehat atau bertugas memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang kedua ada syuriah atau pimpinan tertinggi, tugasnya yaitu membina, mengendalikan, mengawasi serta menentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Dan yang terakhir ada tanfidhiyah atau pelaksana, tugasnya adalah melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. NU kultural versus NU struktural. Di lingkungan NU terdapat falsafah yang sangat populer, yaitu al-muhafazatu alal hadimis sholih wal azu bil jadidil aslah. Terdapat 2 poin besar dalam falsafah tersebut, yakni al-muhafazah alal hadimis sholih dan al-azu bil jadidil aslah. Poin pertama berarti bahwa NU harus merawat dan melestarikan tradisi. Sedangkan poin kedua artinya NU harus mendesiminasi tradisi baru melalui pembangunan struktur organisasi yang kuat dan kokoh yang berorientasi pada pelayanan umat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlian Ramadan, NPM 519 dari kelompok 6 Agama Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang NU struktural. Perkembangan jumlah warga NU yang begitu cepat, yang kini mencapai sekitar 30% dari penduduk muslim di tanah air, dari suatu sisi sangat menggembirakan, tetapi di sisi lain agak memprihatinkan, karena sekian banyak orang yang bergabung dalam jamaiyah ternyata tidak mudah untuk diurus secara organisatoris administratif, karena tenaga yang mengurus, yakni para kiai dan tokoh-tokoh NU yang ada dalam NU struktural, tidak sebanding dengan besarnya jumlah mereka yang harus diurus, sehingga pengendalian terhadap warga atau anggota dilakukan melalui para kiai yang tidak berada dalam kepengurusan di NU yang lazim disebut dengan ulama NU kultural. NU Jamaiyah diharapkan bisa menjadi tempat berkumpulnya para tokoh NU Jamaah untuk mempersatukan berbagai pendapat dan langkah agar seluruh warga NU dapat diarahkan menuju cita-cita bersama. Selanjutnya, ketika NU struktural tak mampu mengatasi masalah besar, biasanya para kiai kultural inilah yang mengatasinya. Karena peran ulama yang besar inilah dalam struktur PBNU, para ulama atau kiai diposisikan mengisi posisi syuriah. Oleh karena itu, selain ada rapat-rapat organisasi di setiap tingkatan, pengurus NU struktural juga mengadakan musyawarah NU dengan mengikuti para ulama kultural yang ditingkatkan PBNU, dikenal dengan Munas Alim Ulama. NU struktural
ada untuk melengkapi NU kultural. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.